mencari keridhaannya Allah dengan yang sedikit yang kamu punya dari harta duniamu, dengan apapun yang selama ini berhasil kamu miliki, pencapaian duniamu itu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Fatimah sangat amat sederhana penampilannya, sangat amat sederhana perlakuannya, sangat amat sederhana dunianya. Seperti yang tadi disampaikan teman-teman, Sayyidah Fatimah tuh sering lapar. Laparnya bukan karena kondisi. Tadi yang disampaikan sama Mbak Neno Warisman, Sayyidah Fatimah sering lapar. Tapi laparnya Sayyidah Fatimah bukan karena kondisi, habisnya gak ada yang mau bisa dimakan nih, mau gimana lagi. Enggak. Katanya Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk mereka jalani dalam kehidupannya. Andai mereka kepengen kenyang, saudariku sekalian, kalian tahu, bahkan gunung Uhud ditawarkan kepada Nabi Muhammad berubah menjadi emas. Halalan thayyiban tanpa hisab buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tolak. Makanya gunung Uhud enggak berubah jadi emas. Yang gunung emas jadinya adanya di Papua. Saudaraku sekalian saya muliakan, gunung Uhudnya enggak ada. Kenapa? Udah nawarin diri. Malaikat Jibril nawarin, kalau engkau mau wahai Rasulullah. Tapi Nabi lebih memilih bal aju'u yauman wa asba' yauma. Saya lebih memilih untuk sehari lapar, sehari kenyang. In ji'tu dzakartu rabbi. Kalau saya lagi lapar gampang ingatnya sama Allah. Wa in syabi'tu syakartu rabbi. Ketika saya lagi kenyang, saya juga gampang syukurnya sama Allah. Saudaraku sekalian, Sayyidah Fatimah familiar sama lapar. Sayyidah Fatimah berkawan lapar, sehingga seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, Datyum, kata Sayyidina Abu Bakar, saya satu waktu lapar. Siang-siang keluar dari rumah di jam-jam panas, biasanya jam segitu gak ada orang keluar rumah. Tapi saya keluar rumah katanya. Lapar gak tahan, gak ada makanan di rumah. Ini Sayyidina Abu Bakar asalnya kaya raya teman-teman. Tapi begitu berjumpa Islam, tahu manisnya Islam, menganggap yang lain-lain kenikmatan gak ada harganya di hadapan beliau. Beliau pun menyerahkan seluruh hartanya kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalam untuk jalan dakwah. Sampai pernah kelaparan kayak begini nih. Saudagar kaya dulunya. Keluar rumah karena lapar. Biasa aja. Nggak melas-melas mukanya. Begitu nyampe di luar depan masjid nyari-nyari ketemu Sayyidina Umar. Umar, kok tumben lagi ada di luar? Iya nih Abu Bakar, saya lagi ada di rumah terus saya lapar banget, nggak tahan. Sama dong kalau gitu. Yuk kita cari orang yang kiranya bisa kasih kita makan. Berjalanlah mereka berdua di jalanan kota Madinah, ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi begitu lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nanya, "Makhrajan kuma minal bait." Kalian keluar dari rumah nih kenapa? Ya Rasulullah, makhrajana minal baiti lal ju'. Kami keluar dari rumah di jam seperti ini wahai Rasul karena kami lagi lapar. Nabi senyum kemudian berkata, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya."
ma akhrajani minal baiti illa bimithli ma akhrajakuma. Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, saya pun siang hari ini keluar dari rumah dengan alasan yang sama dengan kalian keluar dari rumah. Sekarang ada 3 orang lagi kelaparan. Kata Nabi, yuk kita pergi ke rumah putriku Fatimah. Mari kita pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sahabat Nabi, rumahnya jadi tempat tinggal Nabi beberapa bulan, teman-teman, selama Nabi Muhammad dibangunkan masjid sama rumahnya. Awal-awal hijrah tuh, Nabi belum punya rumah, tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi itu udah nganggep rumahnya Abu Ayyub kayak rumah keduanya Nabi Muhammad. Nabi pergi 2 nih, bertiga, bersama 2 sahabat. Nyampe di dalam rumah Sayyidina Abu Ayyub girang, seneng banget. Kebayang ya, kebayang. Orang tuh jamu orang makan, ngasih makan orang, teman-teman. Ngasih makan orang. Orang biasa-biasa aja deh gitu. Orang muslim biasa-biasa aja, lagi lapar dikasih makan, kata Nabi Muhammad, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan diberikan kepada orang yang lapar, lebih mulia di sisi Allah daripada membangun satu masjid jami'. Ini orang biasa. Gimana kalau orang soleh? Gimana kalau orang paling soleh? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Abu Ayyub begitu ngelihat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan bi Rasulillah wa sahibih. Ahlan wa sahlan wahai Rasulullah dan kedua sahabat-sahabat yang mulia. Tafadhalu, silakan. Udah langsung paham Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau langsung ke belakang disembelihnya 1 ekor kambing kecilnya, kemudian minta istrinya Ummu Ayyub untuk membakarkannya, memasaknya buat baginda Nabi besar Muhammad. Cerita-cerita segala macam disuguhin. Nih Bu, adabnya orang matamu. Gak usah pakai segala ditanya, lapar enggak? Gak usah pakai segala ditanya, haus gak? Mau nyuguhin mah nyuguhin aja ya Bu ya. Suguhin aja langsung. Abu Ayyub begitu tuh, langsung dibakarin kambing. Habis mateng selesai Abu Ayyub suguhin. Daging kambing, enak bener tuh, kambing guling. Ama Nabi diambil beberapa potong. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Ayyub, ya Aba Ayyub, lau arsaltaha ilai bait fit binti Fatimah. Wahai Abu Ayyub, maukah kamu mengirimkan makanan ini? Sudilah kiranya engkau wahai Abu Ayyub mengirimkan makanan ini ke rumah putriku Fatimah. Dengan senang hati wahai Rasulullah, kata Abu Ayyub. Dengan senang hati wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, dengerin. Dek, Kak, Bu, Nak, dengerin. Kata Nabi Muhammad tentang Sayyidah Fatimah. Yang kamu berharap-harap ingin ada di belakangnya. Ikuti jejaknya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa innahu sayakunu awwala ta'amin dakhala fi bait jawfiha ba'da 3 ayyam. Wahai Abu Ayyub, kirimkan makanan ini ke rumah putriku Fatimah dan ini akan menjadi makanan pertama yang masuk ke perut putriku Fatimah sesudah 3 hari 3 malam lamanya tidak ada satupun suapan makanan masuk ke dalam perutnya. Saya tidak memintamu untuk menahan lapar di waktu yang lama, teman-teman. Akan tetapi, tidakkah kamu sebaiknya juga sesekali merasakan lapar sebagaimana laparnya putri Nabi Muhammad? Man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang panjang kenyangnya di dunia,
maka akan panjang laparnya di akhirat nanti. Rumi ditanya, apakah musik haram? Rumi mengatakan, musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu di meja makan. Sementara sebelahnya ada orang-orang yang tidak bisa makan karena kemiskinan. Suara musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu di meja makan yang didengar oleh orang-orang miskin, anak-anak yatim di sebelah rumah. Sementara mereka harus berusaha menidurkan diri dalam keadaan lapar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah seringkali lebih memilih lapar di dunia untuk membuat beliau kenyang kelak di akhirat nanti. Jangan takut malaper. Dek, jangan takut sama lapar. Bu, jangan takut sama lapar. Jangan yang dipikirin urusan makanan aja. Ada tuh orangnya. Mudah-mudahan bukan kamu. Mau hadir majelis yang dipikirin makanannya di situ enak gak? Mau ngapa-ngapain yang dipikirin entar ada snacknya enggak? Ada nasi boxnya enggak? Ada tuh yang kayak begitu. Di sini banyak juga rupanya. Habis ini enggak lagi insya Allah. Enggak apa-apa, lapar tuh enggak bahaya buatmu. Lapar enggak bahaya untukmu teman-teman, enggak bahaya untukmu. Dan Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, dawimi ala qara'i babillah. Wahai Aisyah, sering-seringlah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Bimadzaka ya Rasulullah? Gimana caranya ngetuk-ngetuk pintunya Allah wahai Rasul? Rasulullah menjawab, bil ju' dengan lapar. Kamu kalau lagi lapar tuh lagi ngetuk-ngetuk pintunya Allah. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, saudara sekalian yang saya muliakan, saya nih hidupnya lama di pondok pesantren. 12 tahun saya hidup di pondok pesantren. Saya sering belajar. Saya kasih tahu teman-teman saya sekalian, keadaan yang membuat saya susah berkonsentrasi adalah ketika saya kenyang. Coba tanyain sama para penghafal Al-Quran. Kalau lagi kenyang, kalau lagi kekenyangan ngafalin Quran bisa apa enggak? Susah teman-teman, susah. Saya ustazah sebaliknya, saya kalau lagi lapar malah nggak bisa konsentrasi. Bohong, enggak gitu. Enggak gitu. Konsentrasi itu bahkan Imam Ghazali mengatakannya, ustazah kok bisa bilang bohong, saya emang asli ustazah kayak gitu. Enggak, saya nggak percaya. Sebab Imam Ghazali yang bilang, kadzab manidda'a annahu khasyi' wa huwa syab'an. Bohong banget kata Imam Ghazali, orang yang ngaku bisa sholat khusyuk dalam keadaan kekenyangan. Yuk, belajarin buat nahan lapar. Enggak setiap kenyangmu tuh dikasih makan teman-teman. Enggak setiap kenyangmu perlu makan. Enggak. Bilang sama perutnya yang sabar, yang sabar. Baru juga telat beberapa jam, yang sabar, yang sabar. Sayyidah Fatimah 3 hari, kita 3 jam dah, 3 jam. Sederhana saudariku sekalian. Sayyidah Fatimatuz Zahra. Akan tetapi mewah di langit. Sayyidah Fatimah, innaha sawamah qawamah. Itu kalau siang puasa kebanyakannya.
Kalau malam ibadah malamnya luar biasa khusyuknya, luar biasa nikmatnya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, akan tetapi mewah, megah di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah dapat julukan Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa itu Az-Zahra? Saya akan selesain sampai titik aja dah pembahasannya. Karena udah hampir-hampir jam 4. Ini memang waktunya singkat sekali nih ya. Nanti kapan-kapan bikinnya pagi aja dah. Biar agak lebih panjang. Begitu lah ya Kak Fadila. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Sayyidah Fatimah mewah di alam langit Allah Subhanahu wa taala. Dapat julukan waktu hidup Az-Zahra. Teman-teman sekalian, apa Az-Zahra? Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak akan bicara panjang lagi. Dengerin, simak dengan baik, biar kamu dapat poinnya. Sederhana di bumi, mewah di langit. Sayyidah Fatimah tuh dapat julukan Az-Zahra, artinya semerbak mewangi bunga. Tahu kenapa? Saudaraku sekalian saya muliakan, penciuman, penglihatan, pendengaran para malaikat tuh nggak sama manusia. Kalau manusia kan nyium bau wangi, nyium ngelihat matanya, ngelihat yang indah-indah, bebungaan dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat tuh mencium, mendengar, melihat aroma, warna, rasa, ketaatan. Itu para malaikatnya Allah. Jadi malaikat tuh yang bisa nyium tuh nyium dosa, malaikat bisa nyium taat. Makanya katanya Nabi Muhammad tentang aroma yang dicium sama para malaikat, idza kadibal mu'min tanahha minhul malakan minnat lima yakhruju min fi. Kalau ada orang bohong, malaikat raqib atid menjauh darinya 1 mil dari busuknya bau mulut yang keluar dari mulutnya. Kita manusia nggak bisa niup. Oh, kamu bau mulutnya busuk berarti habis bohong nih. Nggak bisa. Malaikat mencium itu. Dan malaikat tuh mencium aroma ketaatan. Jadi kalau kamu solawatan, tuh malaikat nyium bau mulutmu tuh wangi. Kamu baca maulid, kamu baca ikdulul kayak tadi sejarah Sayyidah Fatimah. Itu malaikat menciumnya aroma wangi teman-teman sekalian. Dan tahukah kamu aroma yang paling wangi yang dicium oleh para malaikatnya langit Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya Sayyidah Fatimah adalah aroma taatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai langit-langit tuh kayak gini nih. Wangi banget sih ini. Enak banget sih bumi. Bau apaan sini di bumi wangi banget. Enak banget. Malaikat yang lain nyaut, iya tuh Sayyidah Fatimah lagi sujud kepada Allah. Aroma tahajud Sayyidah Fatimah, aroma zikir Sayyidah Fatimah, aroma istighfar Sayyidah Fatimah, aroma tangisan Sayyidah Fatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aroma doa-doa indah Sayyidah Fatimah dicium oleh para malaikat-malaikat di atas langit sana sehingga mereka menjulukinya innaha Fatimatuz Zahra, sesungguhnya dialah Fatimah yang semerbak mewangi. Jadi pertanyaan kita, malaikat yang mencium aroma kita, adakah mereka akan merasa rileks, santai, tenang dengan aroma zikirmu, dengan aroma Qur'anmu, dengan aroma ibadahmu, ataukah justru mereka merasa tersiksa dengan aroma ghibah, aroma namimah, aroma bohong, aroma marah, aroma gosip, aroma hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisanmu itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah mewah di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tempat tertinggi saat ini di barzah selain ditempati oleh Nabi Muhammad,
Innaha sayyidah, sesungguhnya Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita surga hingga kelak perayaan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan siapa perempuan paling keren di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling mewah di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling anggun, paling elegan di akhirat nanti. Di mana semua orang ketakutan pada hari itu di padang mahsyar. Allah justru terdapat panggilan. Ya ahlal mahsyar ghuddurusakum. Penghuni mahsyar, tundukin kepala kalian semua. Tundukkan hati kalian semua. Kepalanya tundukin, matanya jangan pakai ngelirik-lirik. Tundukin semuanya, hormat semua. Kenapa nih Allah? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Karena sungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad akan melangkah di atas jembatan sirat. Yang lain ketakutan, yang ini dipestain. Yang lain setengah mati khawatir. Yang ini justru malah lewatnya dirayakan, teman-teman saudariku sekalian. Yang membahagiakan adalah ketika Sayyidah Fatimah lewat, beliau tidak lewat sendirian. Di belakangnya kaukabun azim, rombongan yang amat sangat besar. Di belakang Sayyidah Fatimah, perempuan-perempuan sepanjang zaman, ribuan perempuan-perempuan di belakang Sayyidah Fatimah akan juga ikut melangkah di atas jembatan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Saya ketika dengar ini teman-teman sekalian, rasanya besar hati saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ij'alni minhun. Jadikan saya salah satu di antara mereka. Kalau Nabi Muhammad bilang ada 70 orang di belakang Sayyidah Fatimah, kayaknya saya kecil hati dan mau doa. Kalau Nabi Muhammad bilang 1000 orang di belakang Sayyidah Fatimah, saya juga kecil hati dah saya. Enggak ada saya. Enggak berani doa. 1000 orang. 1000 orang, dikit banget. Tapi yang diceritakan sama Nabi Muhammad alaihissalam, innaha kaukabun azim. Sesungguhnya ada rombongan sangat besar di belakang Sayyidah Fatimah, membuat saya berani berdoa, Allahumma ij'alni minhun. Ya Allah, selipkan saya di antara mereka. Selipkan kami di antara mereka. Selipkan kami di antara mereka, ya Allah. Jadikan kami ada di belakang mereka. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة